Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gri, ada yang marah tuh, Gri. Lu gua bilangin nggak percaya sih. Biasanya ketawa nggak ketawa. Biasanya ngakak, lu tahan ketawanya. Nutupin mulut segala, malah dikomplain lu. Itulah maksudnya baik, belum tentu diterimanya baik. Maksud gua baik. Kan hampir setiap video saya ketawa-ketawa. Khusus video-video yang berkenaan dengan kedukaan, apalagi dengan hubungannya kondisi sakitnya Egy Sujana, ya, yang sampai sekarang juga kita belum tahu update-nya seperti apa, sakitnya sekeras apa. Saya tidak membawakannya dengan ketawa-ketawa, nggak pantas dong. Ya, orang lagi berduka, bawain videonya dengan ketawa-ketawa. Kan aku tahu etika juga. Tapi nggak bisa nahan ketawa, itulah. Saya ketawanya, saya tahan sekuat tenaga, biar nggak meledak, ya. Saya tutupin mulut saya. Rupanya, ya, satu orang masuk perangkap. Satu orang lagi masuk perangkap. Soalnya orang, ya, selama ini kan kita memang merespon hoax yang berkembang di luaran dan orang-orang yang memang menyerang Pak Jokowi, ya, dengan santai, dengan ketawa, ya. Tapi orang malah menjadi keki, sialan. Gua malah diketawain sama Agri katanya. Jadi memang pola-pola saya seperti itu, enggak yang ditanggapinya dengan meledak-ledak, dengan marah-marah. Orang marah itu dilawannya dengan ketawa-ketawa. Ya tapi kan bikin orang keki malah, Gri. Ya itu mah urusan lu, soal lain. Kan kita kan ngajaknya ketawa. Ya kalau marah dilawan dengan marah, dilawan dengan amarah kan malah nggak elok, nggak enjoy. Api dilawannya dengan air. Harus begitulah. Api dengan api, ya, tambah disiram bensin, kebakaran lah. Gri, itu apa, Gri? Gua curiga nih, Gri. Apa nih, Gri? Gri, apa lagi itu, Gri? Oh, punya anak kecil, Gri. Aduh, pengok. Nggak bisa kenceng-kenceng ini ternyata. Gri apa, Gri itu, Gri? Susu, asli susu ini, asli susu. Ini pentel. Lu mau bahas apa, Gri? Curiga gua kalau lu udah siapin properti seperti itu. Gua mau bahas ini nih. Gua mau bahas orang ini nih. Kenal nggak nama ini? 1, 2, ciao. Kenal ya orang ini ya? Ini. Emang kenapa dia, Gri? Ya udah, ini nih. Ini kan di setiap demo ini wajah ini selalu ada nih. Bu Mary, izin ya Bu Mary ya. Ya. Salam silaturahim Bu Mary. Ya, Agrifana nih Bu. Salam takzim, salam hormat saya kepada Ibu. Apa kabarnya Lampung, Bu? Lu kok tahu, Gri? Ya gua mah tahu lah. Lu tinggal di mana? Mau tak telepon sekarang? Nomor teleponnya juga gua dapet ini. Pengadilan negeri, Ibu divonis bebas. Terus kasasi, Ibu divonis 4 bulan. Ngapain sih, Bu? Ya Allah. Ngapain? Ya, demo ya ikut bergembira aja. Bermedsos, bermedia sosial ya ikut dipakai happy-happy aja. Ngapain, Bu? Dapat apa dari Anies?
Dapat apa? Cuma di TPU aja loh. KNPRI ngapain, Bu? Coba kita telaah dari sisi tinjauan ya dunia, dari tinjauan akhirat. Coba. Lebih banyak mudaratnya apa lebih banyak manfaatnya? Coba, Ibu. Gri, lu tuh anak kecil, lu tuh nggak usah ngajarin gue. Ya, emang kenapa, Gri, si ibu ini? Coba ya, kita lihat dulu ya. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini saya dapat video. Kalau pengacaranya yang ceritanya begini harusnya bisa muhasabah dengan azab-azab dari Allah. Saya nggak tahu ini masuk azab atau peringatan. Tapi sih bagi dia bukan, ini nggak ada kaitannya apapun. Ya memang sedang lagi sakit. Kan udah berulang kali masuk rumah sakit kemarin, termasuk Siloam di Surabaya. Nah sekarang mau dioperasi, nggak tahu potong-potong ususnya kemudian disambung atau seperti apa. Ini cerita ngeri, Gri. Lu nggak usah tambah-tambahin, aku nggak tambah-tambahin. Cuman kan gue bilang nggak tahu, itu dugaan aja, ilustrasi gua, apa dipotong-potong, disambung-sambungin atau dipotong-potong, potongannya dibuang, ada loh. Yang gua bayangin, nah, ini anggap usus lah ya, ususnya Egy Sujana nih. Bukan, serius ini analogi. Ini misalnya usus panjang ini, kemudian di tengah-tengah ini ada kankernya, ya. Nah, sel kanker itu kan kita juga tahu menyebar. Kan pengacaranya bilang kankernya sudah menyebar. Kalau dari titik kanker utama ini menyebarnya sampai ke sini, terus dia bilang akan dilakukan potong usus, operasi usus, berarti dipotong sini sama potong sini. Ya, nggak tahu terus disambungin begini atau gimana. Yang ada sel kankernya ini dibuang. Seperti itu atau seperti apa nggak tahu. Gambaran saya seperti itu. Silakannya. Ya, ketika dipotong sini, ternyata sel ini sudah ada yang sampai sini, nggak masuk dalam potongan ini. Nah, ini akan menyebar ke sana, ini akan menyebar sini. Gri, jangan aku Gri. Itu analogi. Enggak lah. Mudah-mudahan Bang Egy cepat sembuh ya. Ya, dari ini saya mendoakan Al-Fatihah buat Bang Egy yang memiliki biasa dalam bismillahirrahmanirrahim. Ya. Subhanallah ya, buat Mas Agri Fanani. Ya. Saya punya 2 video konten Anda terkait dengan sakitnya Bang Egy Sujana. Salah satunya yang tadi, walaupun tidak sampai selesai kita tayangkan. Di sana saya melihat pertama, Mas Agri sepertinya seperti anak kecil ya. Masuk Pak Eko. Kecil keluarnya. Udah. Full cream. Udah, habis nih. Ini pantas ini nyiapin dot. Oh, dikatain anak kecil. Ibu udah nonton 2 video saya, Egy Sujana. Alhamdulillah sih, yang satu 250.000 penonton, yang satunya lagi 130.000 penonton atau berapa itu. Gini, udah, perutku sakit. Anak kecil ya Bu ya. Oke. Kita lanjut. Langsung habis. Orang bayi gerang. Dikasih susu cuma segini.
Enggak, ada tadi yang udah japri, Gri, lu mau ngapain lagi, Gri, siap-siap itu tuh. Mau bikin konten nyusuin anak kucing, katanya. Tahu-tahunya diminum sendiri. Nggak expect banget gua, katanya. Nggak mikir gua, Gri, kalau lu nyiapin buat menunggu lu sendiri. Gri luar biasa memang. Bu, salam buat teman-teman di Lampung ya. Jangan lupa subscribe dan komen di bawah. Ya, banyak banget penontonnya Agri Fanani. Salam takzim dari Agri Fanani. Buat semuanya teman-teman yang di Lampung, termasuk Ibu. Dan salam hormat juga ke Ibu. Bu, kita lanjut yuk. Yuk, Bu, yuk. Kita lanjut yuk. Ngerumpinya yuk. Lanjut jangan, Bu. Lampung sih aku sering lah ya, Lampung, Bandar Lampung, Bandar Jaya, sampai ke Tulang Bawang. Tulang Bawang terus mekar jadi Mesuci, ke Mesuci. Ya sering lah. Ya Bu, ya ngerumpi lagi ya Bu ya. Yaudah, yuk Mas Agri, yuk. Cekidot. Yang seperti seneng, tutup-tutup mata, kemudian nggak layak lah ya. Orang yang sedang sakit terus seakan-akan diejek, bisa mungkin nggak percaya atau senang dan bahagia. Itu terserah Anda saja ya. Ini loh terus terang yang bikin lawan-lawan kita mumet ngadepin Agri Fanani ini. Udah serius ya, ngeluarin data-data ya udah nyerang Jokowi habis-habisan, tapi ditanggapin Agrinya sama ketawa-ketawa. Masuk Maiko. Masuk lagi perangkap satu. Sumpah. Soalnya ini udah sering kali yang seperti Ibu ini ya, tapi aku nggak bahas aja. Tapi ini karena ya saya hormat ke Ibu, jadi saya bahas gitu, Bu. Sialan Agri, wah, gua udah marah-marah, udah ngotot, berharap mendapat perlawanan, cuma diketawa-ketawain doang sama Agri, bukan gimana, gua malah ikut ketawa tapi kesel katanya. Sial Agri nih, gua kesel tapi ya gimana, nggak mau ikutan ketawa. Masuk Pak Eko. Bu, izin. Coba lihat video saya belakangan ya. Hampir semuanya memang saya bawakannya dengan ketawa. Terserah mah yang mau diartikan mengecek apa enggak terserah. Tapi khusus yang berhubungan dengan kedukaan, kan sakit kan nggak mungkin dong saya ketawa-ketawa seperti video saya yang lainnya. Itulah kenapa saya tahan supaya nggak ketawa. Tuhan rupanya begitu saya nahan ketawa, orang yang melihatnya ketawanya malah tambah terpingkal-pingkal. Itu tak tahan, Bu. Saya kan ada disampaikan juga di video bahwa mohon maaf ya teman-teman, biasanya pembukaan saya pakai iya. Itu juga enggak. Karena apa? Hubungannya dengan kedukaan. Coba di awal video. Udah disampaikan. Itu bagian dari disclaimer. Masa nggak tahu yang kayak gini-ginian, aktivis, ke? Penggerak demo. Masa nggak tahu yang kayak gini-ginian? Itu gua nahan ketawa, Ibu. Kalau memang gua ngetawain dari awal, saya udah ketawain. Kan udah gua sampein. Full video ini saya nggak ketawa ya, karena hubungannya dengan kedukaan. Ibu nggak nyimak sih. Bu, biasakan kalau nyimak berita video itu utuh. Oke? Jangan langsung percaya, Bu. Ibu cek and recheck lagi nih. Cek lagi terus.
Ya, biasanya kalau media sosial itu ada namanya clickbait, dia untuk memancing orang untuk melihat. Ibu jangan percaya pada judul sama thumbnail di depan. Ibu lihat utuh, itu pun jangan langsung percaya, Bu. Cek lagi ke media mainstream. Saya anjurkan ke media mainstream ya. Jangan ke medsos lagi. Ibu cek lagi ke media online. Yang mainstream ya. Itu, Bu. Caranya begitu, Bu. Kenapa? Supaya ibu tidak gampang dimakan hoax. Mohon maaf, pisan dengan segala kerendahan hati, ibu dan kelompok-kelompok ibu kan gampang banget termakan hoax. Sorry ya, sorry banget ini, gampang banget termakan hoax. Justru kelompok-kelompok ibu, jika dikasih data yang benernya, malah nggak percaya. Percayanya malah hoax. Kenapa? Karena hoax itu sesuai dengan selera hati ibu dan teman-teman. Bu, jangan begitu ibu. Perhatiin bener-bener lah. Memperhatikan sampai dengan selesai utuh video itu saja belum cukup. Saya ajarin ini. Lo kayak anak kecil ngajarin gue. Gri. Nah, harus dicek lagi ke media mainstream. Harus media mainstream. Ya, ke media online. Di antaranya ya media mainstream yang ternama. Setelah ada kesamaan, baru dipercaya, Bu. Kalau nggak ada kesamaan, ya jangan pernah dipercaya dan gampang percaya. Ini mau malah kebalikannya. Ketika ada sebaran hoax dari kelompoknya dipercaya 100% tanpa ngecek lebih lanjut berita tersebut. Tapi begitu dikasih kebenaran, ya, kalau dianggap itu dari lawan politiknya, dibilangnya hoax. Ibu, hormat ibu ya. Enggak, Gri. Kayak begini loh. Hormat gue udah seneng, udah tersanjung, lo ketawa. Lo gimana? Gue nggak bisa, Bu. Ibu. Oke ya, udah tahu ya, Bu. Jadi bukan karena menghina, seneng, apa-apa. Ya, kayaknya bahagia sih. Enggak. Oke, kita lanjut dulu. Jadi di sini saya pengen kasih tahu buat semuanya terkait dengan sakitnya Bang Egy Sujana ini, jangan dijadikan di framing bahwa dengan panggilan di Mabes Polri maupun panggilan klarifikasi di Polda Metro Jaya, di framing beliau mangkir. Bukan mangkir. Tidak mangkir, beliau memang sedang dalam pengobatan, lagi sakit. Dan di dalam menghormati proses hukum, ketika ada panggilan untuk klarifikasi di Polda Metro Jaya, beliau mengutus anaknya untuk datang ke Polda dengan membawa rekam medis. Jadi tidak mangkir ya, untuk diketahui tidak mangkir. Dan kalau Mas Agri seakan-akan tidak percaya kalau beliau sedang sakit, itu ada rekam medisnya. Di video saya itu aku nggak pernah bahas mangkir apa nggak mangkir, datang apa nggak datang loh, Bu. Cuman saya bilang nggak datang lagi, persis saya sampaikan, diwakili anaknya, katanya sakit. Penekanan saya itu justru di pembahasan sakitnya. Kalau sakit di mana, sakit apa, ya kan kemarin kan dibilangnya cuma di luar negeri. Terus belakangan pengacaranya udah bilang tuh di Malaysia. Itu pun aku masih mendoakan loh, Bu. Saya kirimin Al-Fatihah loh, Bu. Ibu nggak percaya. Makanya diputar utuh videonya lah. Giliran gua doain baik Al-Fatihah, kamu skip. Ya kan nggak fair. Bu, kalau mau berinteraksi dengan saya, orangnya yang fair-fair saja, Bu. Jangan pakai di-skip-skip begitu, Bu. Saya kirim Al-Fatihah ke Bang Egy, kamu skip. Ya, nggak gitulah. Sayur! Mah! Panggilin sayur, ada yang jualan sayur. Mah! Beli sayur. Bu Mary ditawarin ikutan beli sayur apa enggak?
Memang Bu, belakangan ini bukan masalah saya percaya nggak percaya. Kayak saya mempercayai. Cuman saya memang lagi cari tahu sakitnya apa, di rumah sakit mana, seberapa kronis. Itu sih sebagai bahan konten. Dan mendoakan. Karena waktu pulang dari Solo tanggal 16 TPUA itu ya grupnya Reza Fadila di bus itu kan mengumumkan bahwa Egy Sujana ditangkap polisi sehingga tidak bisa ngikut. Masya Allah. Kan begitu tuh. Ya, kok aku tiba-tiba kok dapat video lain sedang sakit di Rumah Sakit Siloam Surabaya. Nah, aku dapat video itu nggak banyakan orang dapat. Saya selusuri, oh bener. Loh, kalau begitu kemarin itu yang benar ditangkap polisi sesuai dengan beritanya dia atau sakit di Surabaya. Ternyata kan sakit. Nggak tahu. Oh, serah urus. Yang ringan-ringan saja, media sosial untuk senang-senang kok. Yang ringan-ringan aja, ra urus. Wis sakarepmu. Sini kan seakan-akan nggak percaya. Percaya. Udah percaya aja udah. Aduh, kasihan aku ke ibu. Bu, mohon maaf ibu, mohon maaf pisan dengan segala kerenan hati. Tuh kan berapa kali saya mohon maaf. Cuma yang nggak enakan aja gitu ya. Oh, perempuan, sepuh gitu ya. Gri, emang lu nggak tua lu? Ya kan posisi gua nggak ngeliat diri gua tua, muda, atau bayi. Tadi dibilang masih anak kecil, nggak ngeliat itu. Yang gua lihat karena wanita, perempuan, saya menghormati itu gitu. Ini sanggep ibu saya, ingat ibu saya soalnya. Tapi ibu saya ya kerjaan sehari-harinya itu pengajian dari pengajian ke pengajian. Kemudian ngurusin rumah, ngurusin anak, suami. Nggak pernah ikutan demo, kayak gitu, nggak yang teriak-teriak kayak gini. Ibu saya nggak kayak gitu. Apalagi sampai masuk penjara gitu ya. Sama-sama mau cari ridho Allah, sama-sama menyiarkan kebenaran. Tapi ya nggak kayak gitu amat sih. Masya Allah. Oke, lanjut. Dan saya ingatkan sekali lagi ya buat Mas Agri ya. Kita itu kalau orang lagi sedang sakit ya, janganlah seperti itu, tertawa, tutup-tutup wajah seperti anak kecil. Kita nggak tahu ya. Nah, tutup-tutup wajah itu aku nahan ketawa, Ibu. Itu nahan ketawa. Supaya nggak keluar ketawanya, menghormati orang sakit. Ibu nggak ngeri-ngeri juga loh. Udah gue bilang dari depan video. Tonton lagi yang utuh ah. Bu, tonton lagi yang utuh, please. Semuanya ditonton deh. Lumayan nambah viewers. Pokoknya gua paling males urusan sama Agrifanan itu. Modusnya nggak tahan. Orang suruh nonton, ternyata kan naikin viewersnya dia. Jadi apa ya? Ya kalau ibu merasa apa? Diketawain ya. Segala macam semua ya masuk Pak Eko. Satu lagi masuk perangkap. Aduh, gue kasih tahu lagi, nanti nggak ada lagi nanti yang masuk perangkap nih. Oke, lanjut dulu. Sakit, sembuh, itu kuasanya Allah. Bisa jadi hari ini orang sakit, besok diangkat Allah sakitnya. Nggak ada hal yang nggak mungkin. Mau separah apa, mau seganas apa. Ya, kalau Allah mau sembuhkan, bisa diangkat Allah sakitnya. Percaya sih, Bu. Tapi kenapa Ibu cuma bicaranya satu sisi? Ya, sakit, bahagia, gembira, sedih, miskin, kaya, sengsara.
senang, itu kan semuanya qadarullah. Ya percaya banget, Bu. Tapi kan Ibu kok berat sebelah. Ya siapa tahu sekarang hari ini sakit. Nanti kan kita tidak pernah tahu besok sembuh. Kenapa? Ya siapa hari ini sakit. Kan kita tidak tahu kapan matinya. Semua kan qadarullah. Ya. Enggak. Biar bagaimana, aku tetap mendoakan Bang Egi. Kita doakan dulu Bang Egi, mudah-mudahan cepat sembuh, segera kembali ke Indonesia, dan bisa menghadapi perkara yang mereka sudah laporkan ke Bareskrim Polri. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya kirimkan Al-Fatihah buat Bang Egi yang sedang sakit kanker dan kemarin mungkin udah menjalani operasi di salah satu rumah sakit Malaysia. Mudah-mudahan cepat sembuh dan pulang ke Indonesia. Kalau berani pulang. Kri, doa mah doa aja, Kri. Yang tulus. Loh, ini tulus. Gua khidmat tulus. Kan itu udah di luar doa tadi. Ya tapi jangan begitu, Kri. Itu mah ngeri tuh. Ya, siapa tahu hari ini sakit. Besok diangkat oleh Allah sakitnya. Itu kan satu. Ya, siapa tahu hari ini sakit. Besok, ya kita tidak pernah tahu. Kalau kemudian Allah sudah berkehendak lain dan harus menghadap Allah. Kenapa nggak begitu? Ada dua jadinya. Kan teori kemungkinan ini selalu ada dua, Ibu. Ada hitam, ada putih. Ada bahagia, ada sedih. Ada hidup, ada mati. Kenapa kamu sebutnya satu doang? Ya dua lah. Supaya fair. Dan dua-duanya ini semuanya dari Allah. Nggak kayak gitulah. Aduh. Makin ngeri nih gua reaksi videonya Agri. Nggak lagi ya. Makin ngeri malah katanya. Bu Mary, salam takzim sayang. Salam hormat sayang. Oke, lanjut ya. Boleh nggak Bu? Dilanjut Bu. Udah Gri, jangan Gri. Aduh, mati gue. Enggak lah Bu, nggak kayak gitu kali. Biasa aja. Hidup kalau fun gitu ya. Insya Allah ya hormon endorfin kita naik. Ya bekerja maksimal. Ya kita terus diberi kesehatan oleh Allah. Ingatlah, sehat itu tidak hanya sehat jasmani, tapi sehat rohani. Terutama sehat hati kita. Jangan sampai rohani kita sehat, tapi hati kita busuk. Pada akhirnya otak kita kecurigaan terus kepada orang lain. Dan kemudian demo terus kerjaannya tiap hari. Jangan sampai Bu. Itu adalah orang-orang yang merugi Bu. Jangan pakai kedok agama, bersembunyi, membela kebenaran. Salah. Enggak. Salah. Berkedok, membela kedoliman. Salah. Salah. Kesesatan itu. Ya Bu ya. Sekali lagi salam takzim saya Bu, tetap saya hormat ke Ibu ya. Ya, saya nggak nyalahin Ibu sih, mungkin nggak tahu mulai kapan Ibu ya terbawa arus ini sehingga mohon maaf, sorry itu saya salah bergaul. Itu. Jadi sehat jasmani, rohaninya nggak sehat. Karena apa? Hatinya busuk. Kok gitu Kiri? Otaknya selalu curiga. Mulutnya selalu menebar fitnah. Agama tidak mengajarkan itu. Masya Allah, Ustadz Agri katanya. Tabarakallah, makasih Agri pencerahannya. Katanya. Kita lanjut dulu aja deh ke Ustazah Mary dari Lampung. Dan yang terutama, tak usah lagi di framing bahwa beliau mangkir. Beliau takut untuk menghadapi proses hukum. Enggak, ada rekam medisnya. Beliau dalam pengobatan dan insya Allah
Allah angkat sakitnya, dan insya Allah seberat apapun sakit itu, jika kata Allah sembuh, maka akan sembuh. Insya Allah Bu, insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah Bu, insya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jika kata Allah sembuh, maka penyakit itu nanti pasti akan sembuh. Ngomongnya kalau cuma satu sisi lagi nih, kan ada dua sisi. Nah, jika Allah berkehendak lain dan harus tidak sembuh, harus menghadap ke Allah, mudah-mudahan mendapat ridho ilahi. Kan mestinya begitu, Bu. Mestinya kan begitu. Kenapa cuma satu cabang doang? Cabang yang lain nggak disebutin. Ah, Ibu, jangan gitulah, Bu. Jangan gitulah, Bu. Ibu. Ya, yang framing-framing siapa? Mungkin baca komentar kali ya. Komentar saya memang di video yang Ibu maksudkan, di video saya itu memang ada 3.582 komentar. Ditonton oleh 136.000. Nah, dari komentar-komentar itu ya macam-macam namanya komentar, Ibu. Ya, ada yang meragukan sakitnya, ada yang bilang mangkir, ada yang mendoakan baik, ada yang mendoakan kurang baik, macam-macam, Bu. Tapi kalau kemudian komentar itu dianggap statement dari saya, ya enggak juga kali. Salah lah. Khawatirnya. Gitu. Memang macam-macam sih. Kalau dibaca itu, ada yang menyarankan Bareskrim harus menjemput yang bersangkutan ke rumah sakit di mana dia dirawat. Saatnya pembenci dibalas oleh Allah dengan sakit permanen. Macam-macam. Jadi jangan nyalain saya lah. Itu kan komen netizen. Ada yang terima kasih ya Allah, Engkau telah turunkan azabmu kepada mereka. Udah, nanti kalau saya itu ngeri lagi nanti kalau saya baca-bacain semuanya. Oke, Bu, lanjut lagi ya. Udah Giri, jangan dikulitin habis Giri. Bener nih. Bener Giri, jangan udah cukup Giri. Tapi aku pengen denger Ibu lagi loh. Kan itu kan apa ya? Ya semacam arahan atau pendidikan seorang ibu kepada anaknya. Anggap aja saya anaknya. Oh, sok muda lu Giri, lu juga tua juga. Loh, menghormati seorang ibu ya sebagai pendidik anak-anak di dalam rumah. Ya, saya dengarkan sekarang. Yaudah, dengerin Giri. Gua ngomong lagi nih. Ya kan? Jadi yang pertama, tidak mangkir. Beliau menghormati proses hukum dengan mengirim anaknya untuk datang ke Polda dengan membawa rekam medis. Dan kalau tidak percaya beliau memang sedang sakit, itu ada rekam medisnya, ada rumah sakit tempat beliau dirawat. Jadi tak usah lah ya, mungkin kita berbeda pandangan dalam menyikapi bagaimana Pak Jokowi yang hari ini ya masalah ijazahnya itu rame lagi. Ya insya Allah nanti kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Terima kasih. Mas Agri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Salam takzim saya ya, Ibu. Salam hormat saya kepada Ibu. Bu. Ini lagi nih Agri nih. Bu, yuk kita muhasabah yuk, Bu, yuk. Ibu tadi bilang, tak usah lah, nggak percaya kalau Bang Egy itu sakit, di framing-framing, ada surat dokternya, segala bla 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 bla. Bu, sekarang saya balikin. Ibu boleh mencurigain, saya bebas-bebasnya menuduh, bahkan memfitnah Pak Jokowi ijazah palsu. Ibu nggak percaya kan kalau ijazahnya asli? Sekarang, ya, kalau golongannya orang-orang yang mendukung Pak Jokowi tidak percaya kalau Egy itu sakit, atau nggak percaya itu hanya sebagai alasan Egy mangkir dari pemanggilan kepolisian, yang masa nggak boleh? Masa bilang Ibu, ya sudahlah, janganlah begitu. Loh kok aneh, Bu?
Ngerti ya? Ngerti ya? Make sense, Gi? Make sense, Gi? Betul, 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 betul. Iya. Orang lain nggak boleh. Tapi ibu sebebas-bebasnya. Mencaci maki, menghina, memfitnah, dan terus-terusan. Terus ini gimana ya, Bu, ya? Kok hidup ini kayak nggak adil banget gitu ya? Mati gua akhirnya. Loh, kayak gini aja loh. Masa nggak perlu kepintaran untuk mengerti ini? Nggak perlu juga kita harus cerdas untuk mengerti ini. Aduh, gampang banget. Arahnya gampang banget. Sementara mereka, golongan mereka, sebebas-bebasnya menghina, mencaci maki, memfitnah loh. Memfitnah loh. Sementara orang lain atau di sisi lain tidak boleh mencurigai. Janganlah mencurigai kayak begitu, katanya. Lo enak kali. Ini aku nggak tujukan ke ibu ya. Saya ketujukan ke kelompok mereka pada umumnya ya. Mungkin ibu nggak tahu mewakili apa enggak. Tapi ya, kayak begini model-modelnya. Enak kali. Lama-lama gue pindah haluan ini nanti. Nyebrang ke sebelah. Enak gitu, hidupnya itu enak banget ya. Mencaci maki, memfitnah, memframing. Memfitnah loh. Menghina. Luar biasa habis-habisan. Sementara ini janganlah begitu. Bang Egy itu sakit beneran, jangan mencurigain. Loh, kok enak? Dan kalau tidak percaya kalau beliau sedang sakit, kan sudah ada surat rekam medisnya. Loh, kok ngarang sendiri? Yang nggak percaya juga siapa ya? Nah, kalau dibalikin, loh, kalian nggak percaya ijazah Jokowi asli. Udah dijelaskan oleh UGM, udah dijelaskan oleh teman-temannya, ya, udah dijelaskan oleh Bareskrim Polri. Kalian sekarang nggak percaya juga. Terus gimana, Bu? Kok hidup nggak seimbang banget, Bu? Dalam agama diajarkan nggak seperti itu loh, Bu. Agama Islam yang saya pelajarin. Tapi saya nggak tahu agama Islam yang Ibu pelajarin. Siapa tahu beda. Karena saya belajar agama Islam juga yang ya Islam kafah sih. Ya tapi nggak tahu, mungkin beda kali yang Ibu pelajari. Ya nggak tahu. Ya termasuk nggak boleh menghujat, apalagi memfitnah orang, mencaci maki, mengadu domba. Itu dalam agama Islam yang saya pelajari nggak boleh. Gitu. Itu nanti semuanya akan berbalik kepada kita sendiri. Tapi kan kalian nggak belajar agama Islam juga kan, tapi nggak mempercaya itu tampaknya. Faktanya yang menghujat terus sampai ke penjara, sampai mati. Masih terus memfitnah, menghujat, mencaci maki. Orang udah diem aja, terus diserang terus, dihujat, dicaci maki. Come on. Ibu sadar, Bu. Halo, Ibu. Sadar. Sumpah harus segera sadar kembali. Fokus kepada bekal akhirat, Ibu. Bekal akhirat. Mikirin diri kita sendiri aja untuk bekal akhirat. Nanti nggak ada yang nolong, Ibu. Nanti kelompok-kelompok Ibu yang hari ini sorak-sorai, teriak-teriak, pegang mic di atas panggung, di atas mobil komando. Ibu dielu-elukan, itu semuanya bullshit. Nggak akan menolong Ibu di liang lahat. Nggak akan menolong Ibu di akhirat, Ibu. Nggak ada. Ibu dalam kesendirian. Sementara semasa hidup Ibu hidup dalam menghujat, mencurigai, memaki-maki, dan memfitnah orang terus-menerus. Come on. Ayolah, Ibu. Saya hormat banget. Serius, nggak basa-basi. Cara membawakan saya memang seperti itu. Tapi bahwa yang sesungguhnya saya hormat ke Ibu. Hormat banget. Harusnya kemarin sampai proses pengadilan, kemudian Ibu kalah di kasasi, mendapat vonis 4 bulan, mungkin sekarang udah selesai. Coba muhasabah, Bu. Ya, melalui perenungan yang dalam di 2/3 malam, Ibu. Nangis, Ibu, coba.
Dalam sujud ibu nangis dalam perenungan ibu. Kesampingkan semua urusan dunia, hiruk pikuk teman-teman ibu yang ngajak, yang memuji-muji ibu, yang mengangkat-ngangkat ibu. Wah, ibu hebat. Wah, orasinya keren. Wah, pemberani. Coba itu dikesampingkan semua ibu. Udah deket ibu. Please. Please. Amit-amit jabang bayi. Mudah-mudahan tidak terjadi. Jangan sampai su'ul khotimah ibu. Jangan sampai. Kok bisa krik? Loh, kalau sampai meninggalnya kita masih memfitnah orang, menghujat orang, memaki-maki orang, itu tanda-tanda su'ul khotimah. Memfitnah loh. Memfitnah. Memfitnah itu orang yang difitnah, kalau saja berdoa apapun langsung diijabah sama Allah. Dan jika orang yang difitnah menerima, diem saja, Allah yang bertindak, Allah yang marah. Loh, ini Bu, melalui perenungan yang dalam coba Bu. Coba Ibu telusuri satu persatu orang-orang yang terus menghujat, akhirnya meninggal tragis dalam tanda kutip, semuanya kehendak Allah, qadarullah. Itu harus melalui perenungan yang dalam. Bu, salam buat putra-putri Ibu Mary serta cucu Ibu Mary. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang harmonis. Tolong anak-anaknya Ibu Mary dirangkul, diajak sholat berjamaah. Nggak usah ngajarin, Kri. Mengingatkan saja, nggak ngajarin. Saya yakin Ibu lebih pintar dari sisi agama. Ya, tapi kalau ngelihat perilaku, tindakan sehari-hari, jadi bertanya juga gitu ya. Pinter beragama, tapi I don't know. Udah ya Bu ya. Tolong ini nanti ditanggapin lagi nggak apa-apa. Atau video-video yang lain ditanggapin nggak apa-apa. Karena itu bentuk dari demokrasi, kebebasan berpendapat. Nah, yang silakan. Menghujat pun nggak apa-apa. Saya dihujat pun juga nggak masalah. Bebas sih Bu. Gitu. Tapi ya saya begini orangnya. Gitu. Ya. Sekali lagi Ibu Mary, salam takzim dari Agri Fanani. Mohon maaf. Semoga kita sama-sama bisa belajar dari hiruk pikuk kehidupan ini. Jangan mudah kemakan hoax dan provokasi. Karena saat sekarang dunia seperti ini, di mana era kebebasan dan bermedia sosial sudah tidak ada lagi batasnya. Kita harus yang membatasi diri, kita harus yang cari batas sendiri, kemudian kita bisa menentukan mana salah, mana baik, mana benar, mana lurus, mana bengkok. Supaya lebih cair lagi, kita dengarkan jingle lagu dari YouTuber Nusantara. Check it out. Sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelat kasih fakta, Agri Fanani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Blacker Majenang pencipta lagunya. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar, untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Banyuwangi Official ayo maju, AR Mahmud Ilmu, Farm Project Sirait Media, kebenaran selalu juaranya. Rainaldo Bastanto bicara tegas, Rainaldi SB tak pernah lepas. Wanto B kreatif penuh ide cerdas, Kandra update info paling jelas. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri untuk berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang pertama. Oh, kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar, untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.